Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali ketemu jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday service, saudara-saudara sekalian. Temanya adalah pertolongan Tuhan dalam kesesakan part 2 bagian kedua. Oke saudaraku, nah seperti biasanya sebelum kita memulai saudaraku, sebelum kita mulai ada informasi yang perlu saudara selalu menyimak. Bagi jemaat yang sudah mengikuti program Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, yang sudah subscribe saudaraku, tidak perlu subscribe lagi. Nah bagi saudara yang belum, diharap untuk subscribe. Gunanya adalah kalau ada khotbah terbaru dirilis dari program Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional saudaraku, karena saudara udah subscribe, secara otomatis sudah ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Oke saudaraku, jangan lupa untuk subscribe, untuk klik lonceng sekaligus like saudaraku. Seperti ada di layar sekarang ini, silakan saudara lakukan dalam waktu 1 menit. Oke saudaraku, silakan, saya tunggu sebentar. Jadi ada subscribe, tinggal saudara yang sudah subscribe tidak usah saudaraku. 1 kali subscribe saja dan itu free saudara sekalian. Oke, baik jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, temanya adalah pertolongan Tuhan dalam kesesakan part 2. Tentunya kita akan baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini, Sunday service hari ini saudaraku, firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berserulah kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari jemaat sekalian, baik yang di rumah maupun yang di kamar, saudaraku, atau dalam di ruang tamu bersama keluarga besar, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu. Kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan Roh Kudus bekerja. Beri hamba-Mu ini kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa yang paling sederhana, supaya gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kebenaran itu boleh kami mengerti dengan baik. Kami siapkan hati kami siapkan iman kami siapkan pikiran kami, dan seluruh kebenaran diri kami untuk dipakai, untuk diberkati oleh kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saudaraku ya, seperti biasa
Bagaimana kehidupan saudara selama ini? Pengalaman 1 bulan yang lalu, 2 bulan lalu, 2 hari lalu, atau baru tadi pagi, atau pengalaman 10 tahun yang lalu, pengalaman yang menyenangkan atau menyulitkan, mendukakan. Apakah semua pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan? Kalimat indikator, saudaraku, pakai seumur hidup untuk mengevaluasi, melihat pertumbuhan rohani saudara. Jikalau hanya pengalaman positif saja, hanya berkat saja membuat kita cinta Tuhan, sementara kesulitan, tantangan, kepahitan, kemalangan membuat kita jauh daripada Tuhan, itu jelas something wrong dengan pertumbuhan rohani kita. Oke, saudaraku, baik saudara sekalian, temanya adalah pertolongan Tuhan dalam kesesakan patuh, saudaraku. Mengapa harus ada patuh, saudaraku? Mengapa harus ada seri kedua? Saudara-saudara sekalian, di seri pertama, ayat yang sama kita baca, perikop yang sama, saudaraku ya. Di seri yang pertama saya sudah menjelaskan cara kerja Tuhan. Tuhan berbicara dengan Elia, Tuhan berbicara dengan janda di Sarfat, Tuhan buat miracle, saudaraku. Tepung dan minyak, tempayan dan diam buli-buli itu tidak habis-habis. Kemudian anak janda itu mati, Tuhan bangkitkan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, saudara sekalian. Pas Elia ada di situ, anaknya mati. Pas janda itu sudah tidak punya makan, ada mukjizat yang terjadi, saudaraku. Setelah itu Elia pergi, janda itu imannya berkobar-kobar karena Tuhan sudah menyatakan diri. Kehadiran, penyertaan, pertolongan Tuhan sangat nyata kepada janda itu. Anaknya menjadi saksi hidup bagi dia. Setiap kali dia lihat anaknya, dia lihat kebesaran Tuhan di situ. Dia lihat kepedulian Tuhan di situ. Oke, saudaraku, itu adalah resume dari part 1. Nah, sekarang kita masuk part 2, saudaraku. Perlu konsentrasi, saudaraku ya. Introduction dulu, saudaraku. Intro dulu. Saudara-saudara sekalian, kebenaran itu dinyatakan dalam budaya manusia. Yesus datang menjadi manusia, saudaraku, hidup dalam budaya manusia. Begitu kan Alkitab mengajarkan, saudara sekalian. Nah, kebenaran itu disimpan dalam budaya manusia, saudaraku. Kebudayaan manusia itu ruang lingkupnya sangat besar, termasuk pengalaman manusia, kan ini, saudaraku ya. Nah, ketika kita mempelajari Alkitab, kita melihat itu jelas, saudara sekalian. Kita lihat beberapa contoh yuk. Mayoritas daripada orang Israel, saudaraku, mereka itu adalah mengembalakan kambing dan domba. Jadi Yesus datang, Yesus menjelaskan, akulah gembala yang baik, engkaulah domba-dombaku. Jadi kebenaran itu tersimpan dalam budaya manusia. Orang-orang Israel itu langsung mengerti karena mereka memahami profesi sebagai gembala harus bagaimana, gimana merawat domba, bagaimana menjaga domba dengan segala resiko yang ada. Waktu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, langsung umat itu mengerti, saudaraku. Firman itu disimpan dalam budaya manusia. Termasuk juga Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Begitu, saudara, bukan? Karena sebagian orang Israel itu mereka kerja di pokok anggur, mereka tahu, ya, kaulah carang-carangnya, aku bapakku pokoknya, engkau tidak melekat kepadaku, engkau tidak akan berbuah. Mereka yang bekerja itu langsung mengerti, saudaraku, langsung mengerti prinsip tentang pokok anggur. Yesus juga mengatakan, aku domba Paskah Allah. Yesus juga mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga mengatakan, akulah roti hidup, akulah mana dari surga. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan hadir dalam Yesus hadir dalam dunia ini, saudaraku, menjadi manusia, saudaraku, dalam perjanjian baru dan juga dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada banyak umatnya, saudaraku, menggunakan banyak cara dan hadir dalam budaya manusia, saudaraku, supaya gampang dimengerti, selaras dengan manusia. Bahkan Tuhan menggunakan antropomorfi, yaitu dengan bahasa dan tingkah laku manusia. Tangan Tuhan, mata Tuhan, kaki Tuhan, kan begitu, saudaraku. Jadi manusia gampang memahami, saudara sekalian. Oke, ini clear, saudaraku ya, clear dalam Alkitab jelas. Nah, saudara sekalian, sekarang kita maju satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara perlu kita memahami step by step, saudaraku ya. Alkitab kita itu, saudaraku, terdiri PL dan PB. PL itu perjanjian lama, PB itu perjanjian baru, saudaraku. Perjanjian lama itu 39 kitab, perjanjian baru itu 27 kitab, 27, saudaraku ya.
Jadi total 66 kitab saudaraku. Oke, Alkitab kita jumlah kitabnya 66 kitab. Oke, saudara sekalian. Nah, sekarang saudara perhatikan. Saudaraku, ketika firman Tuhan itu disimpan dalam pengalaman hidup manusia, tokoh-tokoh di Alkitab, ya yang tertulis Alkitab saudaraku, setelah tertulis di situ di Alkitab, setelah dikanonisasikan, yaitu semua kitab itu dikumpulkan menjadi satu, dikanonkan saudaraku, dikanonisasikan, jadikan fix 66 Alkitab, selesai pada saat itu, sudah fix, sudah close. Jadi tidak ada penambahan kitab lagi, tidak boleh dikurangi atau tidak boleh ditambahkan saudaraku, karena sudah dikanonisasikan saudaraku. Jadi firman Tuhan dengan semua pengalaman hidup manusia, tokoh-tokoh Alkitab itu sudah tertulis dalam kitab, 66 kitab dalam Alkitab. Saudaraku ya. Oke, nah sekarang gimana dengan kita, saudaraku? Gimana dengan kita? Jadi saudara sekalian, untuk mengerti seri kedua itu, saya bagi dalam 2 kotak, saudaraku ya. Kita baru masuk ke inti pembahasan, saudaraku. Saya masuk ke dalam 2 kotak. Kotak pertama, saudaraku, kotak pertama adalah firman Tuhan dan pengalaman tokoh-tokoh dalam Alkitab. Oke. Kotak kedua, saudaraku, firman Tuhan dan pengalaman hidup kita, saudara sekalian. Pengalaman orang-orang percaya sejak mulai pada saat Alkitab dikanonisasi selesai, dari situ sampai ke arah kita, ke zaman kita, itu pengalaman kita, saudaraku. Nah, 2 kotak ini harus dilihat secara penuh serius, saudaraku, karena 2 kotak itu berbeda, saudara sekalian. Oke, begini, saudaraku. Kotak pertama, firman Tuhan dan pengalaman hidup tokoh-tokoh Alkitab itu, saudaraku. Firman Tuhannya dengan firman Tuhan di kotak kedua yang kita jalani sekarang itu sama prinsip, saudaraku, sama. Jadi firman Tuhan berbicara mengenai Tuhan peduli, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan buat miracle, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengajar, Tuhan mendidik, ya. Tuhan menghukum, marahnya Tuhan, Tuhan mengajar, saudaraku. Itu prinsip Alkitab di kotak 1 dan kotak 2 sama, saudaraku. Yang membedakan adalah pengalaman manusia, saudaraku. Pengalaman yang di kotak 1, saudaraku, pengalaman tokoh-tokoh Alkitab itu, saudaraku, itu sudah fix tertulis di Alkitab, sudah dikanonisasikan dalam 66 kitab itu, saudaraku, itu tidak pernah bertambah lagi. Itu sudah menjadi satu kitab, saudaraku. Oke, satu Alkitab. Tetapi di kotak 2 kita, saudaraku, firman Tuhannya sama, tetapi pengalaman kita, saudaraku, tidak sama dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Pengalaman hidup kita, saudaraku, tidak pernah akan menjadi tertulis di Alkitab. Itu tidak pernah, saudaraku. Tidak pernah akan tertulis. Jadi pengalaman kita hanya menjadi suatu kesaksian bagi setiap orang percaya untuk mendengarkan kesaksian itu, bahwa Tuhan itu peduli. Kalau di perjanjian lama dan perjanjian baru, pengalaman tokoh-tokoh itu sekaligus suatu kesaksian, sekaligus firman Tuhan berbicara dari situ, saudaraku. Nah, membedakan dengan kita adalah firman Tuhan, pengalaman yang kita alami, saudaraku, tidak pernah tertulis dalam Alkitab lagi. Tidak pernah, saudaraku. Maka itu tidak pernah akan muncul 4 Korintus, Wahyu the second, ya, Wahyu episode 2, tidak pernah akan ada, saudaraku. Jadi itu yang membedakan, saudaraku. Prinsip kebenaran sama loh, saudaraku. Pengalaman beda. Nah, ingat, saudaraku, dengan pemahaman demikian, apa yang menjadi pengalaman tokoh-tokoh Alkitab itu tidak harus sama dengan pengalaman kita. Tidak harus dan tidak mungkin sama, saudaraku. Beda waktunya, beda orangnya, beda cara kerjanya Tuhan, beda zamannya, tidak mungkin sama. Nah, ini harus dimengerti oleh setiap orang Kristen dengan baik. Karena saya sering mendengar, baik dalam WhatsApp maupun dalam komunikasi orang Kristen, saudaraku, sering mengatakan, apa yang terjadi di Alkitab terjadi juga padaku. Itu keliru, saudaraku. Itu keliru, saudaraku. Itu keliru. Pengalaman orang tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Pasti beda, saudaraku. Saya ambil 4 contoh untuk saudara perhatikan, saudara sekalian. Contoh pertama, perjanjian baru. Perjanjian lama, saudaraku. Abraham mempersembahkan Ishak. Itu adalah pengalaman Abraham dalam mempersembahkan anaknya. Tidak boleh jadi pengalaman kita. Nah, kalau itu apa yang terjadi di Alkitab juga terjadi padaku, berarti saudara harus mempersembahkan anak dulu. Dulu Abraham mempersembahkan di Bukit Moria. Saudara mau di mana? Mau di Bukit Sentul, saudaraku.
ditangkap. Kriminal, saudaraku, nggak boleh you persemain anaknya. Nah, prinsipnya sama. Tuhan ingin yang terbaik dari Bapak Abraham. Dengan kita sama. Yang terbaik dari kita apa? Bukan menyembelih anakmu. Mungkin anakmu ada yang paling pintar, kamu persembahkanlah dia menjadi pendeta. Begitu cara mengertinya, saudaraku. Oke? Contoh nomor 2. Pembantu Abraham Eliezer, dia pergi mencari ke kota Nahor untuk mencari istri, seorang istri buat Ishak, saudaraku. Sampai di pintu gerbang kota Nahor, dia berdiri dan berdoa di pinggir sumur. Allah Yehova, habis berdoa ada seorang anak gadis, kasih aku minum, dan onta-ontaku juga dikasih minum. Itulah istri dari tuanku. Amin, saudaraku. Datang Ribka, kasih minum dengan buyungnya, dikasih minum juga ontanya. Dan saudara tidak boleh ngomong. Apa yang terjadi Alkitab terjadi padaku juga. Berarti saudara cari pacar, cari istri, cari suami, harus cari sumur, saudaraku. Cari sumur. Zaman sekarang COVID begini, sumur kering, saudaraku. Ikan lele pun mati, saudaraku. Gak ada. Yuk di situ berdoa. Gak ada onta di sini. Bawalah anjing seekor. Kalau ada seorang anak gadis, kasih aku minum teh botol aja. Itulah istri yang kau berikan kepadaku. Buka mata, buta orangnya, saudaraku. Usianya 80. You married sama dia. Kan gak bisa, saudaraku. Tidak boleh kan? Oke. Jadi kita apa? Ya saudara kerja di kantor, bergereja, pelayanan, begitu banyak komunikasi, bisa lewat medsos. Di situ saudara menemukan pasangan hidup, saudaraku. Jadi pengalaman beda. Oke? Contoh ketiga, Petrus menyangkal Yesus, saudaraku. Itu juga tidak boleh menjadi pengalaman kita, saudaraku. Itu Petrus, saudaraku. Ayam berkokok mengingatkan dia. Sementara Yesus sudah ke surga, nggak mungkin disalib lagi, saudaraku. Hanya satu kali Yesus disalib. Jadi kita mau ikut nyangkalnya kayak apa? Itu sudah menjadi pengalaman Petrus dan tidak pernah menjadi pengalaman kita. Pengalaman kita, kalau kita memahami penyangkalan Petrus, jadi seperti apa zaman ini? Oh, orang pindah iman, saudaraku. Orang pindah kepercayaan. Oleh karena faktor ABC, orang pindah kepercayaan. Orang pindah iman, saudaraku. Nah, itu penyangkalan Petrus. Sama, saudaraku. Tetapi pengalaman beda. Contoh keempat, Yudas. Yudas jual Yesus, saudaraku. Oke? Yudas jual Yesus. Nah sekarang Yesus sudah di surga. Apa yang dijual? Spirit Yudas itu masih ada, saudaraku. Orang jual gereja sekarang, saudaraku. Orang jual gereja. Gedung gereja digadai, saudaraku. Orang jual gereja, orang curi uang gereja, ya spirit Yudas itu muncul. Jadi pengalamannya beda-beda, tidak boleh sama dengan Alkitab, saudaraku. Ini adalah suatu kecerdasan rohani bagi anak-anak Tuhan untuk memahami kebenaran dengan baik, saudaraku. Kalau nggak kacau balau kekristenan nanti, saudaraku. Kacau balau nanti, saudaraku. Oke? Nah sekarang saya akan memberi contoh, saudara sekalian. Saudara kalau ikuti program lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, selain daripada khotbah, ada program daripada Setulus Hati, saudaraku. Setulus Hati, program Setulus Hati itu adalah program yang membantu orang-orang susah. Kita memberi orang sembako, kemudian kita juga membangun rumah bedah untuk mereka yang tidak mampu, saudara sekalian. Nah sekarang saya ada satu contoh, saudaraku, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Perikop yang kita baca tadi itu, saudaraku, Elia, janda di Sarfat, oke? Nah sekarang dengarin, saudara sekalian. Jadi pada saat saya membangun rumah bedah, saudaraku, membangun rumah bedah, banyak informasi jemaat berikan kepada saya. Salah satu informasi adalah jemaat mengatakan di bagian pinggiran Kelapa Gading, Jakarta Utara, saudaraku, ada satu ibu, seorang janda yang miskin sekali, saudaraku, rumahnya kecil sekali. Saya dapat informasi seperti itu, saya pergi, saudaraku. Sampai di situ, saya ketemu dengan ibu itu, saya melihat, saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan, saya bukan Elia. Pengalaman saya tidak sama dengan Elia, oke? Dan itu janda di Sarfat, ini janda di Kelapa Gading, saudaraku, beda. Janda itu miskin, ini juga miskin. Janda itu anaknya satu, ini anaknya dua, saudara sekalian. Dan saya tidak buat mujizat, saudaraku. Saya tidak ubah tepung dan minyak, enggak. Tuhan tidak suruh itu, saudaraku. Ya, saya tidak ubah periuk nasi jadi nasi uduk, enggak, saudaraku, enggak akan ada. Jadi minyak zaitun, enggak, saudara sekalian. Waktu saya datang, saya ketemu ibu itu, saya tanya, saya lihat rumahnya. Wah, saudaraku. Saudara yang sudah mengikuti program Setulus Hati, pernah nonton kan itu video, saudaraku? Saudara bisa lihat kembali, saudara sekalian. Kasihan sekali, saudaraku. Rumahnya kayak kandang ayam, saudaraku. Kecil sekali.
Itu rumah lantai dengan silingnya saudaraku, itu kepala bisa kena saudara sekalian. Lantainya itu tanah saudaraku. Itu paling rendah rumah dia di antara semua penduduk. Kalau hujan masuk air langsung saudaraku. Dan mereka hanya punya satu tempat tidur. Tempat tidur rusak. Mama sama 2 anak tinggal di situ. Anaknya besar-besar saudaraku, tinggal di situ. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah berusaha. Saya apapun udah saya kerja. Saya angkat aqua galon, saya jual kue, saya semua udah saya kerja. Tapi bagaimana ya, saya sudah berusaha, tetap aja kita tinggal di rumah yang miskin ini. Nggak mungkin saya bisa bangun rumah. Saya juga sudah berdoa, ya memang kita orang susah Pak Pendeta. Ibu ini sampai bicara sambil nangis aku. Dari saat itu, aku yakin diriku Tuhan pakai untuk menolong ibu ini. Saya berkata, Bu, minggu depan saya datang, saya akan programkan, saya bangun rumah bedah untuk ibu, saudara sekalian. Jadi saya pulang, saya siapin semua dengan tim saya saudaraku, minggu depan saya datang. Buat spanduk di rumahnya, rumah bedah dari program Setulus Hati. Saya kirim semua orang pekerja saudaraku, ya, dibongkar semua rumahnya, ibu dan anak itu disewain tempat tinggal dulu saudaraku, dibongkar rumahnya, diberesin saudara sekalian. Semua saya ganti, semua saya bubuhkan saudaraku. Saya bangun rumah yang bagus, ya. Saya bangun dindingnya dari hebel yang bagus, itu roofnya dari seng, semua saya bagus saudaraku. Ada kamar tidurnya, ada dapurnya saudaraku, ada ruang tamu, semua saya siapin dalam sebuah bagus. Saya buat lantai tinggi saudaraku, jadi banjir tidak kena air. Ibu ini tidak mungkin dia akan mampu bangun rumah. Untuk makannya dia kerja hidupnya per minggu udah dapat uang saudaraku, 600.000 udah dapatnya. Nggak mungkin dia bisa bangun rumah itu saudaraku. Dan menjadi mungkin karena Tuhan pakai saya saudaraku. Tuhan pakai Setulus Hati. Tuhan menggerakkan hati untuk bangun rumah untuk Ibu Bernika, untuk memperhatikan keluarganya saudara sekalian. Bukan miracle yang saya buat saudaraku, anaknya tidak mati, tapi saya memberikan suatu penghidupan lewat Tuhan. Ada satu tempat mereka beristirahat, satu rumah yang bagus, kuat, kokoh, sederhana untuk diberikan kepada mereka, dipersembahkan kepada Ibu Bernika dan 2 anaknya, dan sama keturunan mereka boleh dipakai seterus saudaraku dan menjadi milik mereka selama-lamanya. Saudara sekalian, coba perhatikan, saya bukan Elia. Tuhan tidak suruh buat mujizat saudaraku untuk buli-buli dan tempayan penuh minyak dan tepung, enggak saudaraku. Saya bukan bangkitkan anak dia, bukan. Zaman beda, pengalaman tidak sama. Saya bangun rumah untuk janda itu. Setelah selesai saudaraku, saya pergi, ya, bukan ketemu Isabel, enggak saudaraku. Saya pergi untuk pelayanan selanjutnya. Dan apa yang saya lakukan, ministry yang saya lakukan, pengalaman itu saudaraku, membangun rumah. Dari 7 rumah kita bangun, salah satunya adalah rumah Ibu Bertika. Udah selesai tahun lalu saudaraku, pas Natal mereka rayakan saudara sekalian. Itu tidak boleh menjadi tertulis sama Alkitab, tidak boleh dan tidak akan saudaraku. Itu menjadi suatu kesaksian bagi jemaat bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu sayang kita, Tuhan tetap bekerja sampai sekarang. Prinsip kebenarannya ada, pengalamannya berbeda-beda saudaraku. Nah, ini penting kita pahami. Jangan sampai kekristenan kita jadi kacau saudaraku. Apa-apa yang kita saudara ingin seperti itu keliru memahami. Itu kecerdasan rohaninya saudaraku rendah saudara sekalian. Bukan seperti itu cara memahami Alkitab. Oke saudara, hari ini part 2 ini menjadi suatu pembelajaran kerohanian saudaraku, pembelajaran iman saudaraku, suatu pendalaman kerohanian saudaraku tentang hidup. Karena kita sebagai manusia, karena kita ingin sekali seperti orang lain saudaraku. Kita ingin banget apa yang terjadi pada dia sama aku juga ya Pak. Terjadi sama Abraham, aku juga ya Pak. Pengalaman tidak harus sama dan tidak pernah sama saudaraku. Oke? Sampai di sini saudara sekalian, cepat memperhatikan. Coba lihat hidupmu saudara-saudara sekalian. Mungkin ada you punya papa, atau you punya cici, you punya adik, atau saudara punya teman. Mereka Pak diberkati Tuhan, kok saya enggak. Nah ingat saudaraku, pengalaman tidak harus sama. Tidak harus sama. Mungkin mereka mendapatkan dengan cara mudah saudaraku. Kita harus berjuang setengah mati. Kamu jangan kecil hati. Kamu jangan menjadi iri dengan orang lain. Tidak usah menjadi kecewa sama Tuhan. Pengalaman menjadi berbeda-beda.
Cara pembentukan Tuhan itu tidak sama, saudaraku. Ada orang bisa dapat tiba-tiba. Janda di Sarfat itu dapat berkat, saudaraku. Miracle, saudaraku. Iya kan? Nah, janda yang di Kelapa Gading, Bu Bertika, juga dapat berkat, saudaraku. Dapat rumah. Pengalaman beda, tapi dia harus lewati kesulitan. Mungkin sudah bertahun-tahun dia kerja, penuh air mata, dia doa sampai nangis. Pulang kerja harus keruh air keluar karena banjir, hujan lebat, saudaraku. Tergenang rumahnya, bau sekali, saudaraku. Mungkin dia sudah lewati penderitaan yang ada, sudah pas waktunya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, rumah dibangun untuk mereka tinggal. Nah, saudara harus dewasa dalam hal ini. Saya khawatir jemaat, engkau menjadi kecewa sama Tuhan karena kamu lihat temanmu si A, B, C itu begini-begini, kok saya enggak ya Pak. Hati-hati memperhatikan kebenaran itu. Hati-hati melihat pengalaman hidup kita dengan pengalaman hidup orang lain. Dalam pendewasaan iman, saudaraku, tema hari ini, saudaraku. Ingat, Alkitab fix 66 kitab. Firman Tuhan dengan kita yang kita pelajari hari ini sama. Tokoh Perjanjian Lama, tokoh Perjanjian Baru dengan kita sama kebenarannya. Tapi pengalaman di Perjanjian Lama, pengalaman di Perjanjian Baru, dan kita pengalamannya tidak sama, saudaraku. Beda-beda. Beda manusianya, beda zamannya, Tuhannya yang sama, saudara sekalian. Oke? Nah, saya berharap dengan pemaparan firman seperti ini, jemaat tambah rohani, tambah mengerti cara kerjanya Tuhan, saudaraku. Sampai hari ini kita sudah memasuki mau Natal nih, saudaraku, kan? Saya sudah akan bagi parcel, saudaraku, parcel Natal ke banyak jemaat, saudara sekalian, ke orang-orang setulus hati yang kita layani, saudara sekalian. Kita terbuka untuk mulai memberikan parcel kepada mereka. Parcel Natal akan dimulai minggu depan dan minggu berikutnya, saudaraku. Semoga ini menjadi berkat bagi orang. Baik, saudara sekalian. Oke, jemaat. Nah, sekarang mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kau belajar firman Tuhan, suatu pendewasaan kerohanian. Mungkin selama ini kamu melihat keluar dari rumahmu, melihat di kantormu, atau melihat di teman-temanmu, banyak orang lebih susah daripada engkau. Banyak orang lebih, dan engkau merasa kecil hati sekali. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa aku tidak seperti dia ya Pak? Kenapa saya tidak seperti yang di Alkitab ya Pak? Saudaraku, ingat, prinsip firman Tuhan sama. Tuhan Allah yang setia. Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Tapi pengalaman hidup kita, zaman kita, dengan zaman tokoh-tokoh Alkitab tidak sama, saudaraku. Dan tidak harus sama. Kita harus berani mengarungi pengalaman kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Di situ kita menemukan kekuatan. Di situ kita menemukan kehadiran Tuhan. Di situ kita menemukan penyertaan Tuhan, saudaraku. Baik melalui berkat, melalui kesulitan, melalui sakit, melalui penderitaan, melalui kesusahan, apapun bentuknya, saudaraku. Dan disitulah kita mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, saudara sekalian. Saya berharap jemaat mengerti firman dengan baik, saudaraku. Hapus semua salah mengerti tentang firman. Hapus semua klaim-klaim di Alkitab. Apa yang ada di Alkitab itu terjadi juga sama saya ya Pak. Hati-hati memahaminya. Tidak harus seperti itu, saudaraku. Tidak perlu memahami Alkitab dengan cara demikian, saudara sekalian. Alkitab yang ada, firman yang ada, wahyu yang sudah tertulis, sudah lengkap, saudaraku. Tidak ada pewahyuan yang baru. Yang ada adalah iluminasi, pencerahan untuk mengerti Alkitab yang sudah tertulis, yang sudah dikanonisasikan, saudaraku. Tidak pernah akan ada wahyu baru lagi, saudara sekalian. Yang adalah pencerahan untuk mengerti kebenaran, sehingga kekristenan itu bisa berjalan dengan baik. Jemaat, saat teduh sebentar. Siapa tahu engkau mendengar kalimat-kalimat yang kurang membangun imanmu. Kalimat-kalimat nubuat-nubuat ke depan yang menakutkan you, membuat kamu menjadi panik iman. Hati-hati, ini sudah penghujung tahun, akan banyak keluar orang-orang yang coba bernubuat-nubuat, saudaraku. Membuat kamu goncang-gancing, membuat kamu menjadi takut. Prinsip kebenaran dipegang, Tuhan sudah ada di 2022. Apa yang terjadi di depan, kita belum tahu semua. Itu masih rahasia Tuhan, saudara sekalian. Jangan percaya kepada dukun Kristen.
Jangan percaya kepada nubuat yang hanya membuat kamu ketakutan. Percayalah Allah itu Immanuel. Apapun, kapanpun, dimanapun Tuhan selalu menyertai. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap ada. Di setiap musim hidup kita Tuhan ada di situ. Mengerti jemaat sekalian? Mari kita tundukkan kepala. Saya berdoa untuk jemaat. Tuhan Yesus, di tengah zaman yang bergejolak seperti ini Tuhan, kekristenan bisa menjadi salah mengerti akan kebenaran. Biar firman hari ini, firman Tuhan pada hari ini boleh menghidupkan cara berpikir kami dengan baik, memahami kebenaran dengan pas. Terkadang kami bisa salah mengerti Tuhan Yesus, terbawa oleh perkembangan arus zaman, terbawa oleh perkembangan kekristenan yang kurang baik. Tuhan mampukan kami anak-anak Tuhan mengerti kebenaran dengan baik Tuhan. Dan hapus semua kekecewaan hidup kami yang kami selalu kecenderungannya ingin seperti orang lain. Berikan apa menjadi bagian kami, menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Seturut seiring dengan anugerah-Mu buat kami masing-masing. Anugerah setiap orang dengan orang lain tidak sama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat supaya mereka tambah pintar mengerti Alkitab, tambah cerdas rohani. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat supaya hati mereka tegar, teguh beriman, melewati berbagai gelombang kehidupan, hiruk pikuknya dunia, glamornya dunia. Mereka boleh melihat tangan Tuhan sedang merendah hidup mereka. Tuhan terima kasih, berkat ini turun atas jemaat, kasih dari Bapa dari surga, dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Tuhan Roh Kudus menyertai kami semua, memberi pencerahan di dalam Alkitab yang sudah diwahyukan supaya kami mengerti kebenaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.